Perkenalkan semuanya, nama saya Jessica Bulan Sakti, NIM C1I 018031. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai how has e-commerce affected business to business transaction. Untuk zaman seperti saat ini, penggunaan teknologi dalam bisnis tidak hanya digunakan untuk memberikan informasi mengenai jasa ataupun produk yang dijual oleh perusahaan tersebut, tetapi kita sebagai para pelanggan ataupun konsumen juga dapat melakukan pembayaran dan perjanjian secara online. Dan e-commerce juga memfasilitasi perusahaan untuk menjual produk ataupun jasa secara online. Nah, dan e-commerce ini meliputi seluruh proses dari pengembangan pemasaran, penjualan, pembayaran, pengiriman, dan pelayanan untuk berbagai produk atau jasa yang diperjualbelikan dalam pasar global berjejaring kepada pelanggan dengan dukungan dari jaringan mitra bisnis di seluruh dunia secara elektronik. Jadi, pelanggan ataupun konsumen dapat mengunjungi website yang disediakan oleh perusahaan yang menjual produk ataupun jasa tersebut, lalu mereka dapat membaca ataupun melihat produk ataupun jasa yang dijual, dan mereka dapat memesan serta membayar produk atau jasa tersebut secara online. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu business to business e-commerce. Jadi business to business e-commerce ini menghasilkan efisiensi dengan memungkinkan perusahaan untuk menemukan pemasok, meminta penawaran, memesan, dan melacak pengiriman dalam perjalanan secara elektronik. Nah, biasanya e-commerce dengan jenis seperti ini dilakukan dengan menggunakan EDI ataupun email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Nah, bisnis to bisnis ini juga merupakan transaksi sisi grosir dan pasokan dari proses komersial tempat berbagai perusahaan membeli, menjual, atau berdagang dengan perusahaan lainnya. Bisnis to bisnis sebagian besar diimplementasikan dalam situs web, serta intranet dan extranet perusahaan. Lalu aplikasi bisnis to bisnis ini merupakan sistem perdagangan elektronik, kayak contohnya jual beli, lelang, EDI, transfer dana elektronik, dan lain-lain. Nah, apa itu EDI? Nah, Electronic Data Interchange atau EDI ini merupakan proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Tujuan dari EDI ini adalah untuk memfasilitasi perdagangan dengan cara mengikat aplikasi bisnis antar partner dagang secara mudah dan secara langsung pada waktu itu juga. Lalu saya akan memberikan contoh dari e-commerce business to business yang dimiliki di Indonesia. Salah satu yang sukses itu adalah MBIS. MBIS itu merupakan anak usaha dari grup Lipo. MBIS ini fokusnya pada e-procurement khusus business to business dan business to government. Yang disediakan oleh MBIS itu solusi pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi berbasis web bagi kalangan perusahaan dan institusi pemerintahan, mulai dari produk teknologi, peralatan kantor, lalu ada perlengkapan industri, hingga barang-barang retail. Nah, dengan layanan total solusi yang ditawarkan MBIS ini, klien korporasi bisa langsung mengakses ke vendor-vendor yang terdaftar di MBIS dan melakukan proses bidding. Nah, konsep e-commerce multi-vendor berbasis web seperti ini dapat memungkinkan klien melakukan e-procurement kapan saja dan di mana saja sesuai dengan SOP masing-masing. Sebenarnya Indonesia itu juga bisa menjadi lahan dan peluang bagi perkembangan bisnis to bisnis karena jumlah perusahaan di Indonesia hampir 30 juta dan itu masih bisa meningkat di setiap tahunnya. Nah, tapi sepertinya para pengusaha itu masih belum terlalu jeli dalam melihat peluang usaha yang seperti ini. Selain itu juga momentum tersebut dapat digunakan oleh para pengusaha baru untuk masuk ke dalam pasar ini, sehingga mereka dapat mendapatkan customer bisnis dalam jumlah besar. Di setiap perusahaan pasti juga melakukan pengadaan barang dan jasa nih untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mulai seperti dari perusahaan produksi jasa dan lain sebagainya. Jenis barang yang biasa dipesan oleh perusahaan juga macam-macam, kayak mulai dari bahan mentah untuk produksi, perlengkapan operasional kantor, hingga alat-alat tulis.
Nah, karena semakin banyaknya kebutuhan yang tinggi tersebut, biasanya dilakukan secara rutin dan berulang karena penggunaan barang yang cepat habis dan keterbatasan stoknya juga. Nah, kondisi yang seperti ini tuh menjadikan business to business marketplace memiliki peran penting di tengah perusahaan yang telah berdiri. Nah, business to business marketplace ini dapat menyediakan kebutuhan perusahaan yang diperlukan. Para pengusaha tentu akan dimudahkan oleh hadirnya si business to business marketplace tersebut. Soalnya mereka tuh tidak perlu sibuk-sibuk atau repot-repot untuk mencari vendor lagi untuk memenuhi barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu juga business to business ini juga bisa membantu usaha kecil menengah yang ada di Indonesia untuk berpartisipasi dan bertumbuh dalam business to business marketplace, karena UKM juga perlu mempromosikan produk mereka supaya produk mereka itu dikenal oleh semua orang sehingga meningkatkan ekonomi dari para pemilik UKM tersebut. Nah, lalu juga UKM ini menggunakan media juga secara tidak langsung belajar untuk mempelajari teknologi yang mereka gunakan. Sehingga kalau misalnya mereka ikut perdagangan bebas oleh ASEAN ataupun masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA berlangsung, para pengusaha itu pada nggak kaget kalau misalnya dihadapi dengan penggunaan teknologi yang akan diberikan. Nah, serta juga mereka juga secara tidak langsung itu mendapat nilai-nilai edukatif yang bisa digunakan ketika para pelaku UKM menggunakan platform business to business marketplace sebagai media promosi yang mereka gunakan. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.